Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Hocen menemukan ibunya sedang terbatuk sambil memuntahkan darah di hadapannya sendiri. Dan orang yang berada di dekat wanita itu saat ini adalah gurunya sendiri, Long Xingyu. Ya bapaknya sendiri lah ya, cuman dia belum tahu gitu. Kesatria terbaik dari asosiasi kuil itu juga di saat yang benar-benar kebetulan menunjukkan gerak-gerik tanda penyerangan, apalagi batuk darah Bayu masih belum berhenti sama sekali. Hocen sudah tinggal sendirian dengan ibunya selama 10 tahun. Tidak ada lagi yang dimiliki anak itu selain Bayu yang sudah mendampinginya. Hocen rela tidak mengkonsumsi cairan tonik yang sangat penting bagi perkembangan latihannya. Semua jatah yang dia terima diberikan sebagai campuran obat demi mempertahankan kesehatan Bayu. Sekarang ketika melihat ibunya justru semakin sekarat karena perbuatan orang lain, maka tentunya Hocen tidak akan tinggal diam. Tentunya Hocen yang masih berusia 10 tahun tidak akan bisa bertahan kalau menantang kesatria terbaik umat manusia. Xingyu pun mempertanyakan apakah Hocen benar-benar muridnya atau bukan. Dia sudah mengajarkan anak itu cara untuk tetap tenang meski sedang terjepit sekalipun. Agar semua emosi negatif Hocen dapat ditekan, Xingyu memutuskan untuk langsung membuat batas dari perbedaan kekuatan mereka. Kalau Hocen bisa melewati garis yang memisahkan lokasi antara dirinya dengan Bayu, maka Xingyu akan membiarkan anak itu menemui ibunya. Meski Xingyu tentunya tidak sedang serius, tapi pertarungan antara kesatria terbaik dengan anak ajaib itu tidak benar-benar berat sebelah. Sambil berusaha menenangkan amarah Hocen, Xingyu bertanya kepada muridnya itu, apa sisi kelemahan terbesarnya? Hocen memiliki sifat kepedulian yang sangat besar. Semua itu tentu bagus apabila diletakkan pada porsi yang sesuai. Tapi kalau berlebihan yang ada malah menjadi bumerang kalau pada akhirnya berubah menjadi kemarahan. Emosi negatif akan mempengaruhi pola pemikiran pengambilan seorang kesatria, membuatnya tidak bisa berpikir jernih dan mudah dikalahkan oleh lawan. Di sini kita bisa lihat kalau Xingyu emang benar-benar overpower parah. Bayangin dari tadi dia cuma pakai teknik pedang dengan kekuatan fisik bawaan, sementara Hocen sudah berulang-ulang menggunakan berbagai skill yang dia kuasai. Teknik pedang Xingyu bahkan bisa menghancurkan perisai dewa yang membuat Tuan Nalan dan Lin Xin terkejut dulu. Ya sebenarnya wajar aja sih, toh di Xingyu pasti udah khatam di luar kepalanya tentang semua kelebihan dan kekurangan setiap skill kesatria yang ada. Oke, lanjut ke adegan baku hantamnya. Hocen benar-benar nekat mencoba peruntungannya. Dia tahu kalau Xingyu sudah menganggapnya sebagai murid yang sangat berpotensi. Hocen berani melompat ke arah pedang yang dihunuskan Xingyu kepadanya. Kalau Xingyu benar-benar berniat untuk mengalahkan Hocen di sini, maka dia pasti akan membiarkan tubuh anak itu ditembus pedang yang pastinya luar biasa tajam. Tapi kalau dia memang hanya berniat untuk menahan amarahnya, maka Xingyu pasti akan menarik kembali senjata tersebut. Peristiwa barusan memang sangat mengejutkan Xingyu, namun dia harus tetap berdiri tegap sambil menatap Hocen, kemudian mengeluarkan sebuah pertanyaan yang mengguncang hati anak itu. Kalau dia segampang ini membahayakan nyawanya, bagaimana bisa menyelamatkan ibunya? Kemarahan Hocen sebelumnya dipicu oleh batuk darah yang dialami oleh Bayu. Sekarang Xingyu malah membakar kembali api dahsyat yang sudah membara dalam hati Hocen. Akibatnya segel putra cahaya itu hancur dan dia menjadi tidak bisa dikendalikan lagi. Segel putra cahaya yang lepas akan mengambil alih tubuh seseorang kesatria pilihan dan mengendalikannya sesuai dengan keinginan sejati. Hocen benar-benar tidak tertandingi lagi. Bahkan Xingyu sendiri harus bersikap untuk memasuki mode bertarung layaknya menghadapi iblis-iblis kuat. Bahkan refleks tubuh Xingyu saja tidak bisa mendekati gerakan mendadak dari Hocen barusan. Setiap langkah kakinya saja sampai menggetarkan bumi, membuat jejak-jejak panas seakan-akan di telapak kakinya dilapisi oleh lahar panas. Xingyu berusaha menenangkan Hocen dan memintanya untuk mengontrol kekuatan mananya, namun semua itu tampaknya sia-sia. Ketika Xingyu sudah menggunakan sebuah skill pelindung yang kelihatannya berada pada level tinggi, maka jelas sekali kalau kesatria terbaik umat manusia itu sudah memasuki mode baku hantam serius.
Sebelumnya dia bisa memperbaiki segel putra cahaya Ho-Chen yang rusak. Pertama-tama, Xingyu harus mengurung putranya itu dengan sebuah skill pengunci. Lingkaran sihir yang besar tampak muncul di udara siap untuk jatuh menimpa target yang sudah ditetapkan. Tapi ternyata Ho-Chen yang mengamuk benar-benar tidak bisa ditangani oleh kekuatan manusia biasa. Dia tidak hanya meledakkan skill pengunci milik Xingyu, tapi juga tetap mengumpulkan mana dalam jumlah besar yang meledak-ledak kemudian balik menyerang siapapun yang berada dalam jangkauan serangannya menggunakan elemen petir. Xingyu tampaknya masih tidak bisa berani kalau berbuat terlalu kasar kepada putranya itu. Dia akhirnya tetap memutuskan untuk menyadarkan Ho-Chen menggunakan kata-kata. Xingyu menyentuh kepala Ho-Chen sambil mengirimkan energi penenang, kemudian menggunakan nama ibunya agar Ho-Chen teringat dengan tujuan berlatihnya selama ini. Tidak pernah dibayangkan kalau kesatria terhebat di dunia itu bisa dibanting oleh ledakan energi seorang anak berusia 10 tahun. Ikat rambut yang dibuat oleh Bayu pun terlepas dari kepalanya serta langit yang menjadi saksi dari pertarungan ayah dan anak itu pun seakan takut tak berani mengganggu. Inilah kekuatan sejati dari sang putra cahaya. Kekuatan Ho-Chen meningkat berkali-kali lipat dari status sebelumnya. Dia bahkan sampai membuka cincin warisan dan menggunakan sebuah kartu baru yang belum pernah dia pelajari. Kartu tersebut berisi sebuah skill rahasia kesatria yang disebut Lumin Kia. Masalah yang dihadapi Xingyu saat ini sangatlah berat. Dia harus memutuskan apakah lebih baik menyerang Ho-Chen dan membuatnya terluka atau membiarkan putranya itu terus begini dan malah meledak tanpa sisa. Segel putra cahaya mengamuk bisa malah menjadi senjata makan tuan yang membunuh pemiliknya. Untungnya, sebelum semua kemungkinan buruk itu terjadi, Ho-Chen pada akhirnya berhasil menenangkan dirinya sendiri. Bukan melalui bantuan Xingyu, tapi karena ikat rambut yang dibuat ibunya melayang di depan matanya sendiri. 叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。 Amukan segel putra cahaya berhasil dikendalikan, mana Ho-Chen yang meluap-luap pun telah ditutup dari penampungnya. Xingyu segera menghampiri Ho-Chen yang tidak sadarkan diri karena ledakan emosi barusan. Dia tidak menyangka kalau Ho-Chen benar-benar bisa mengendalikan dirinya sendiri dan semua itu berasal dari kecintaannya kepada sang ibu seorang. Lalu juga amukan sebelumnya menjadi pertanda kalau Ho-Chen benar-benar sosok terpilih yang menyandang gelar putra cahaya sejati. Ho-Chen yang tak sadarkan diri dipindahkan ke kamarnya. Setelah beberapa saat dia akhirnya bangun dan langsung menemukan Bayu di depannya. Ho-Chen bertanya dengan khawatir, apakah Xingyu melakukan hal buruk kepada ibunya? Bayu menjawab dengan menjelaskan apa yang terjadi di antara mereka beberapa jam yang lalu. 如你的病久治不愈，是不是都跟魔族有关？ 他正在替我疗伤，当年的事。 Bayu meminta maaf sambil mengelus-ngelus wajah Ho-Chen. Kala itu dia memutuskan untuk memberitahu putranya sebuah rahasia yang selama ini dipendam dari semua orang. Bahwa Tuan Xingyu sang kesatria terbaik yang menjadi harapan umat manusia adalah ayah Ho-Chen. Xingyu layaknya kaget banget tuh sampai jebol rumahnya sendiri. Nanti dibenerin ya om. Kasihan Ho-Chen ntar malah keganggu sama nyamuk pas tidur malam. 10 tahun yang lalu bangsa iblis datang ke bumi membawa pasukan yang sangat besar. Xingyu sebagai kesatria garda depan bertarung melawan musuh umat manusia itu dan akhirnya menderita luka parah. Di saat yang bersamaan Bayu diculik oleh bangsa iblis dan diasingkan ke suatu tempat. Karena pengalaman pahit dan ketidakmampuannya untuk mencari Xingyu, Bayu memutuskan untuk hidup di kota Odin dengan tubuh yang sakit-sakitan. Dia juga baru tahu kalau di dalam tubuhnya sedang mengandung buah dari cinta mereka berdua. Xingyu menghabiskan waktu 10 tahun terakhir dengan putus asa. Dia benar-benar lelah mencari sosok istrinya yang hilang entah kemana. Sudah luka-luka karena bertarung di medan perang, istrinya malah diculik iblis. Seharusnya identitas Xingyu sebagai ayah Ho-Chen bisa langsung diberitahu sejak pertemuan pertama mereka. Tapi yang ketakutan justru Xingyu sendiri. Dia tidak berani menanggung malu karena sudah menjadi sosok pria yang tidak bertanggung jawab. Jadi, dia memutuskan untuk berusaha menjadi guru Ho-Chen sambil mencoba mengenali sifat anaknya itu. Ho-Chen sepertinya mulai mengerti dengan apa yang terjadi. Dia mendekati Xingyu dan duduk di sebelahnya dengan sangat canggung. Mereka berdua terlihat benar-benar kekuk tanpa ada yang berani memulai pembicaraan. Hingga akhirnya Xingyu memutuskan untuk memuji kehebatan Ho-Chen dalam melewati masa-masa sulit.
Xingyu sang kesatria harapan umat manusia itu bangkit dari duduknya berjalan mengarah cahaya matahari terbenam datang dan berbalik menatap putranya tersebut. 对你表示最真正的感谢。 Xingyu ingin berterima kasih atas semua hal yang sudah dilakukan Hochen demi ibunya. Bayu adalah sosok wanita yang dia cintai. Tak terhitung ada berapa banyak bangsawan dan orang-orang hebat yang berusaha melamarnya. Tapi hati Bayu pada akhirnya jatuh pada genggaman sosok kesatria kaku yang tak percaya dengan bintang jatuh. Sayangnya meski sudah mendapatkan bunga paling indah, Xingyu justru tidak bisa menepati janjinya untuk terus berada di sisi Baiyue. Bahkan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Kesatria terkuat itu pun kembali dengan wajah yang tertunduk, meminta permohonan maaf dan sebuah harapan kepada Hochen. Dia berharap agar anak itu mau menerima dirinya yang tidak bertanggung jawab ini sebagai seorang ayah. Tanpa Xingyu sadari selama ini Hochen sebenarnya sudah menyukai dirinya. Anak itu mengagumi Xingyu sebagai kesatria hebat yang luar biasa. Karena sudah terlahir tanpa mengenal sosok ayah sama sekali, Hochen tidak peduli dengan kasih sayang yang dimiliki oleh keluarga lengkap. Tapi beberapa kali anak itu membayangkan kalau mungkin saja akan sangat hebat kalau misalnya Xingyu bisa menjadi ayahnya. Padahal kan emang ayahnya gitu ya. Kini hatinya telah tenang. Hochen sama sekali tidak membenci Xingyu. Dia justru terlihat senang ketika mengetahui kalau sosok yang sangat dia kagumi selama ini adalah ayahnya sendiri. Tidak ada lagi sebutan tuan atau kesatria Xingyu. Sosok pria yang berlutut di hadapannya itu mulai sekarang akan dipanggil Hochen dengan sebutan Dedi. Tapi sementara adegan mengharukan antara Hochen dan Xingyu berlangsung di belahan bumi dan jauh di sana sedang terjadi kericuhan besar karena kemunculan pasukan iblis. Banyak manusia-manusia lemah yang menjadi korban atas kebrutalan perang yang tidak berkesudahan. Sesosok makhluk dengan tubuh raksasa berwarna ungu dan hitam melayang di atas kawasan pemukiman manusia. Makhluk tersebut tidak diragukan lagi merupakan bagian dari bangsa iblis dan tentunya bukan iblis sembarangan yang bisa dikalahkan dengan beberapa skill saja. Setiap semburan bola-bola energi yang dikeluarkan yang membuat berbagai rumah dan pepohonan terbakar hebat. Iblis besar itu juga membawa pasukan lain berupa iblis serigala yang menyerbu kerumunan manusia. Semua orang menjadi panik tak tahu apa yang harus dilakukan. Bersembunyi di dalam rumah hanya akan membuat mereka terbakar hidup-hidup, sementara mencoba kabur pun tetap akan dikejar oleh iblis serigala tersebut. Musuh memiliki penciuman yang luar biasa, mampu menemukan target mereka sehebat apapun berusaha menghilang. Ternyata kekacauan itu terjadi di kota Odin dekat dengan rumah tempat tinggal keluarga Long saat ini. Xingyu pun langsung menyadari keberanian iblis dengan insting bertarungnya yang sudah lama tidak dipakai. Xingyu meminta istrinya untuk tetap menunggu di rumah sembari dia memeriksa keadaan di kota. Tapi tampaknya dalam kekacauan yang besar seperti ini Xingyu entah mengapa malah mengajak Hochen untuk ikut serta. Masalahnya iblis yang akan mereka hadapi bukanlah makhluk-makhluk sembarangan. Xingyu juga mungkin akan kesulitan melindungi Hochen sambil mengurusi bos yang bertubuh besar itu. Tapi sekali keputusan telah dibuat, Xingyu pasti sudah memikirkan segala risiko yang mungkin terjadi. Sepasang sayap cahaya muncul dari balik punggung kesatria terkuat itu. Jadi penasaran kira-kira kapan dan kayak gimana bentuk sayap cahaya yang nanti akan didapatkan Hochen ya? Lanjut ke inti cerita, kita langsung berpindah menuju kota Odin yang sedang ricuh hari itu. Tampaknya iblis-iblis serigala rendahan yang bertugas memburu manusia memiliki seorang jenderal pemimpin pasukan. Tapi kalau misalkan yang itu udah jadi jenderal, terus yang tadi melayang di udara segede gaban apa? Beberapa penduduk kota mencoba tetap bersembunyi di rumah sambil melindungi anggota keluarga masing-masing. Mereka berharap kalau asap dan bau kayu terbakar dapat membuat penciuman iblis serigala dapat terganggu, namun sayangnya mereka telah salah besar. Setiap iblis serigala yang melakukan perburuan pada hari itu memiliki kemampuan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Dan inilah dia bala bantuan pertama yang didapatkan oleh penduduk kota Odin. Dia adalah Guru Bells, orang pertama yang melatih Xingyu selama berada di Akademi Kesatria tingkat pertama kota Odin. Dia datang bersama dengan anak-anak yang telah lulus ujian mana dan mendapatkan gelar Kesatria Pengawal. Mereka bertarung mengangkat pedang untuk melindungi orang-orang, menjaga kebaikan, melindungi kuil, serta melindungi keluarga dan teman-teman yang disayangi. Guru Bells telah melatih keenam kesatria pengawal itu untuk tidak takut kepada iblis segala yang berada di hadapan mereka.
masih berusia belasan tahun saja, kemampuan mereka memang sudah cukup untuk menghadapi iblis segala dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan pertempuran besar seperti ini, tampaknya memang cukup sulit bagi mereka untuk memenangkannya. Apalagi kalau harus dituntut untuk meraih kemenangan. Di sana juga ada Jiang Hu, salah satu teman baik Hao Chen yang dulu membantunya untuk lolos tes mana pertama. Masih ingat kan? Meski dia adalah salah satu kesatria terbaik yang berada di angkatannya, namun dia tetap menghadapi kesulitan yang tinggi ketika berhadapan dengan musuh kuat seperti Jenderal GGS. Bahkan ternyata pemimpin pasukan iblis serigala itu telah membuat Guru Bel sampai dipukul mundur. Kalau begini terus bisa-bisa kota Odin kehilangan salah satu kesatria berbakat yang sangat dibutuhkan keberadaannya. Tiba-tiba, untungnya pada saat yang benar-benar tepat Hao Chen muncul dengan membawa 2 pedang kembarnya. Skill cross kill barusan mampu membuat Jenderal Iblis Serigala sampai terluka. Hao Chen juga berhasil mengulur waktu hingga Guru Bel bisa bangkit kembali sambil mengangkat senjatanya. Namun kemunculan Hao Chen bukan satu-satunya kabar gembira yang dimiliki oleh kota Odin kala itu. Masih ada Xing Yu, kesatria terkuat yang dulu pernah bertarung melawan Raja Iblis sendiri. Guru Bel tahu persis dengan kekuatan asli dari Long Xing Yu, jadi dia menjadi semakin percaya diri untuk menyerahkan urusan bos yang bertubuh besar di udara itu kepadanya. Sosok dengan bola energi raksasa di atas kota mereka itu adalah iblis serigala tertinggi. Sekali saja bom tersebut dijatuhkan ke kota Odin, bahkan Hao Chen sendiri mungkin juga tidak akan bisa selamat. Namun alih-alih mengirimkan serangan pemusnahan dalam satu gerakan, iblis serigala tertinggi memutuskan untuk menyiksa umat manusia secara perlahan-lahan, membuat mereka kehilangan harapan dan kepercayaan untuk tetap hidup berjuang. Sang kesatria terkuat itu melesat dengan sepasang sayap cahayanya yang terbentang lebar. Dia menebas setiap bola-bola energi kecil dengan pedangnya yang begitu tajam. Bahkan Xing Yu juga berhasil memecahkan bola energi raksasa dengan satu skill saja. Serigala tertinggi telah berhasil dikalahkan. Kini yang tersisa hanyalah para bawahan yang tentu memiliki kekuatan tempur lebih lemah. Orang-orang yang tinggal di kota Odin juga tidak mau tinggal diam. Mereka ingin menuntut balas atas tindakan kejam bangsa iblis dalam merebut tempat tinggal mereka. Guru Bel ternyata begitu bersemangat untuk menang hingga dia tidak menyadari kalau masih ada musuh kuat yang bersembunyi dari belakang. Tusukan dari fase kuku-kuku tajam dari iblis serigala tersebut membuatnya roboh seketika. Makhluk yang jelas memiliki perawakan berbeda dari kebanyakan iblis serigala itu bernama Ami, pilar iblis ke-71 yang langsung melayani sang Raja Iblis. Ternyata yang baru saja Xing Yu habisi tadi adalah bayangan dari tubuh asli Ami. Pilar iblis ke-71 itu begitu bersemangat untuk menyelesaikan tugas pembantaiannya di kota Odin. Dia terlalu meremehkan semua kesatria yang ada di sana sampai dia tidak siap ketika ancaman terbesar bagi bangsa iblis sudah meniti pedang. Jenderal Iblis Serigala dan para bawahannya tidak pernah menyadari kalau bos mereka bisa dikalahkan dengan begitu cepat. Xing Yu juga bahkan tidak memasang wajah bangga atau semacamnya. Dia sudah membunuh begitu banyak iblis di masa lalu hingga tak terhitung jumlahnya. Xing Yu berbalik dan segera menyembuhkan Guru Bel yang terbaring di atas tanah. Ternyata
Ternyata serangan kilat dari Xingyu masih belum cukup untuk benar-benar melumpuhkan Ami. Namun, karena pilar iblis ke-71 itu sudah berada dalam kondisi siaga tarung, maka Xingyu juga tidak memiliki pilihan selain meladeninya. Xingyu mengeluarkan sebuah kubus yang kemudian mengembang menjadi pelindung raksasa. Ami mengira kalau Xingyu takut pertarungan mereka akan melibatkan manusia-manusia tak berdosa. Padahal sebenarnya, Xingyu hanya tak ingin iblis yang satu ini sampai bertingkah aneh-aneh dan membuat semuanya menjadi kacau. Jumlah dari pilar iblis yang melayani Raja Iblis ada 72. Semakin tinggi urutannya maka, semakin sedikit pula pengalaman bertarung pilar tersebut. Xingyu tidak perlu menggunakan pedangnya untuk menghadapi pilar iblis yang selemah seperti Ami. 对付你根本不需要用剑。 Ami sudah kelewatan dalam memperkirakan kelemahan musuhnya. Satu pukulan Xingyu seharusnya sudah cukup untuk membuat pilar iblis itu sadar. Apalagi setelahnya, Xingyu terus menghajar serigala putih itu hingga dia tidak bisa menyerang balik. 刚才你做了不可饶恕的事。 Ami berniat mengalahkan Xingyu menggunakan ketajaman cakar dan kecepatannya dalam bergerak. Dia langsung mengaktifkan skill Demon Swap yang menciptakan beberapa rawa-rawa penuh energi negatif di dalam pelindung kubus. Dari rawa itu Ami juga bisa memanggil fase cakar-cakar iblisnya berturut-turut. Dia juga sudah menambah racun ke dalam setiap Demon Swap untuk memperlambat gerakan musuh sekaligus memperlemah mereka secara perlahan-lahan. Xingyu adalah ksatria terkuat yang pernah menghadapi sang Raja Iblis itu sendiri. Dalam sejarah pertarungannya selama bertahun-tahun, Ami adalah iblis paling bacot dan paling lemah yang pernah dia temui. Banyak omong tapi aslinya tidak bisa melakukan apa-apa. Sok keras ya anjir. Ami pun tampaknya kesal karena diberikan julukan tersebut. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan dari iblis-iblis segala yang dibawanya untuk menggunakan skill yang membentuk obor raksasa.什么魔神？不过是一群冷血的邪灵。Sebuah barir raksasa itu sejatinya tidak diciptakan untuk melindungi kota dari amukan pilar iblis, tapi dari kebrutalan pertarungan Xingyu dengan skill-skill mematikan miliknya. Namun pilar iblis yang baru saja dia kalahkan justru tidak merasa kesal. Makhluk itu tersenyum sambil memohon ampunan kepada sang Raja Iblis. Dia meminjam kekuatan dari istana untuk mengalahkan Xingyu dan meratakan seluruh kota Odin dengan tanah. Teknik ini harus dibayar Ami dengan nyawanya, tapi dia sama sekali tidak menahan diri untuk menggunakannya pada hari itu. 我也会维护魔神的尊严与荣光。让您的力量。